Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Astia Darmawan dengan NPM 2359201072. Mata kuliah Manajemen Keamanan Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengantar keamanan cyber. Jadi, keamanan cyber ini sebenarnya melindungi data dan sistem dari serangan digital. Jadi, pada tahun 2023 itu serangan cyber itu sangat meningkat 30%. Ada sebuah kasus yang terkenal pada tahun 2023, yaitu ransomware di BUMN. Nah, mereka ini mencuri data di sektor perbankan Indonesia. Nah, jadi ada jenis-jenis serangan cyber, ada malware. Jadi, malware ini adalah sebuah program jahat yang dirancang untuk merusak sistem dan mencuri data. Contoh malware ada seperti virus, worm, trojan, dan ransomware. Nah, dampak dari malware ini sendiri sebenarnya sangat besar. Yang pasti ada kerusakan sistem dan pencurian data-data sensitif atau data-data pribadi perusahaan. Nah, jenis-jenis serangan cyber ini ada phishing. Nah, teknik phishing ini mereka sebenarnya mengirim link. Ketika korban mengeklik link tersebut, maka korban itu akan diarahkan ke situs web ataupun situs web palsu yang seolah-olah mirip dengan aplikasi aslinya. Nah, jadi nanti korban itu diminta untuk memasukkan informasi pribadi mereka seperti username dan kata sandi. Jadi ketika korban memasukkan username dan kata sandi, maka otomatis data tersebut maka otomatis informasi pribadi mereka diketahui oleh si pencuri data tersebut. Nah, di sini ada DDoS. Jadi DDoS ini adalah serangan yang membuat layanan online itu tidak bisa diakses. Nah, untuk target umumnya itu sendiri sebenarnya ada di website, aplikasi, server bisnis, dan pemerintahan. Dampak dari serangan ini yang pasti gangguan layanan dan kerugian finansial yang besar. Kenapa kerugian? Otomatis mereka tidak bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Jadi sangat besar lah untuk kerugian dari DDoS ini. Nah, jadi motivasi pelaku serangan cyber ini sendiri yang pasti di keuangan. Dari yang pertama itu pencurian uang dan pemerasan digital. Politik juga termasuk peretasan untuk pengaruh atau spionage, ideologi, aktivis, dan vandalisme digital. Di persaingan bisnis juga ya, pencurian data, rahasia perusahaan. Nah, dampak dari serangan cyber ini sendiri adalah yang pasti di keuangan. Kenapa? Karena mereka memiliki kerugian langsung di keuangan. Entah itu dari pencurian uang dan pemerasan dengan ransomware. Biaya pemulihan juga sangat besar, seperti perbaikan sistem dan pengembalian data yang mahal. Nah, kerugian reputasi juga. Jadi turunnya kepercayaan masyarakat itu, turunnya kepercayaan pelanggan itu dengan kita, mitra bisnis. Nah, dampak dari serangan cyber ini sendiri yang pasti operasional juga, gangguan operasional. Aktivitas bisnis itu akan berhenti sementara karena kan kita nantinya akan perbaikan sistem. Kerusakan sistem, infrastruktur IT rusak dan tidak dapat diakses. Hilangnya data penting itu tidak dapat dipemulihan. Waktu pemulihan itu juga sangat lama, yang pasti rata-rata 2-3 minggu untuk kembali normal. Nah, jadi dampak serangan cyber ini juga di reputasi. Jadi kerusakan reputasi itu juga termasuk dari dampak cyber. Jadi kan perusahaan akan kehilangan citra positif di mata publik, kepercayaan yang menurun, pelanggan dan mitra ragu untuk berbisnis kembali dengan kita. Nah, dampak jangka panjang yang pasti itu nilai merek dan peluang bisnis itu sangat menurun drastis. Nah, jadi ada beberapa studi kasus serangan cyber di Indonesia. Yang pertama itu yang tadi di tahun 2023 silam, ransomware BUMN, pencurian data perbankan. Nah, kesimpulan rekomen dari pengenalan serangan cyber ini adalah serangan cyber itu terus meningkat. Risiko besar bagi organisasi.
Pencegahannya yang pasti implementasi, ini pencegahan kecilnya saja, implementasi antivirus, pelatihan karyawan, dan firewall yang aktif. Nah, ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya akhiri, bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.